Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tristan Febrianti dalam acara podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri karena saya didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Winarno Eka Wahyudi, SPDI, FPDI, yang saat ini menjabat sebagai Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Selain itu juga beliau menjabat sebagai Koordinator Divisi Riset dan Pengembangan Kitab Kuning KTN NU Jawa Timur, kemudian menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM NU Lamongan, dan menjabat sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Penulis dan Peneliti Islam Nusantara. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, dingin-dingin empuk Mbak. Semalam nonton bola Pak? Oh iya, Argentina tetap juara kan ya. Kok tidak? Aku bela Perancis Pak, soalnya saya Perancis. Oh, Argentina selalu di hati. Terkait tema kali ini yaitu interaksi muslim dan juga non-muslim. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Gimana sih Pak kita itu memaknai interaksi muslim dan interaksi non-muslim itu sendiri? Oke, berarti langsung ini ya. Gini, sebagai orang muslim kita harus bisa membedakan. Non-muslim itu terbagi menjadi dua. Di dalam sejarah peradaban Islam, non-muslim yang ahli kitab dan non-muslim yang non-ahli kitab. Non-muslim yang ahli kitab itu seperti kita ketahui yang mempunyai kitab Injil dan Taurat yaitu Yahudi dan Nasrani. Itu non-muslim tapi ahli kitab. Tapi ada juga non-muslim yang non-ahli kitab, yaitu orang-orang penyembah berhala, penyembah api seperti Majusi dan lain sebagainya. Nah, hakikatnya seperti apa? Kita diberikan satu pedoman berinteraksi. Selama itu tidak menyangkut dan mengganggu akidah kita, maka kita boleh berinteraksi dengan mereka. Interaksi bisnis, perdagangan, interaksi sosial, muamalah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Jadi intinya interaksi dengan non-muslim itu selama tidak mengganggu akidah dari kita sendiri ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang bagaimana sih konsep Islam dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan non-muslim tadi? Ya, ada satu ayat yang bagi saya sangat luar biasa sekali. Di sini saya bacakan surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la'amana man fi kulli ardi kulluhum jami'a. Ayat ini menegaskan bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha menciptakan, dan Allah sangat bisa sekali menciptakan seluruh dunia ini muslim semua. Seluruh dunia ini beriman semua, bahkan seluruh dunia ini misalkan NU semua. Allah sangat-sangat berkuasa untuk menjadikan seperti itu. Tapi kenapa kok tidak? Nah, ini dalam rangka Allah menguji kita. Maka ladang ibadah kita adalah lita'arafu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa kita diciptakan untuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahkan beragam agama. Itu untuk apa? Untuk lita'arafu. Untuk menjadi satu peradaban dunia, yaitu dengan cara ibadah kita saling mengenal, saling memahami satu dengan yang lain. Itulah yang kemudian menjadi PR bagi kita bahwasanya prinsip kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi. Itu yang terpenting bagi kita. Bahkan di dalam Nahdlatul Ulama tahun 1984, Kiai Ahmad Siddiq selaku Rais Am PBNU waktu itu yang terpilih di Muktamar tahun 27 di Situbondo, itu membuat satu trilogi ukhuwah. Ada 3 konsep ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah antara sesama umat Islam. Ya, dan ini tidak memandang ormas apa, entah itu NU, Muhammadiyah, LDII dan sebagainya. Pokok Anda sesama Islam, mari kita bersama-sama membangun peradaban.
Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, ukhuwah berdasarkan bangsa, berbagai negara. Saya sebagai orang Jawa, orang Madura, orang Bugis, orang Minang, orang Padang, orang Dayak, semuanya adalah saudara dalam satu lingkup watoniyah, yaitu bangsa dan negara. Dan ini harus ada solidaritasnya, solidaritas kebangsaan yang di dalam kredo trilogi ukhuwah Kiai Ahmad Siddiq dikatakan sebagai ukhuwah watoniyah, yaitu solidaritas persaudaraan berdasarkan kebangsaan dan kenegaraan. Dan yang paling puncak adalah ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan dengan basis kemanusiaan. Tidak penting apa agamamu, tidak penting apa negaramu, yang penting kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan walaqad karramna bani Adam, bahwa Allah itu sangat-sangat memuliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam itu? Ya manusia. Nah, sehingga kita sama-sama apapun agamanya punya satu misi, yaitu membangun dan melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh Allah, yaitu bumi kita tercinta itu. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya nih Pak, mengapa sih Pak kita sebagai muslim itu harus berinteraksi dengan non-muslim? Kenapa kita harus berinteraksi dengan non-muslim? Karena memang itu menjadi satu titah teologis, menjadi satu mandat kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang yang beragama. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa interaksi dengan siapapun itu menjadi satu PR bagi kita untuk sama-sama dalam satu wadah, yaitu lil maslahatil ammah, untuk kemaslahatan umum. Ya, jadi kita boleh berinteraksi dengan non muslim itu dalam hal apa saja dengan catatan itu tadi. Bahkan sampean ketika punya tetangga, punya saudara, punya teman yang non muslim itu monggo makan bareng, silakan, asalkan makanannya jelas halal haramnya, monggo makan bareng. Bahkan menghadiri pernikahan mereka itu silakan. Barangkali Mbak Trista punya teman yang nikah dan itu non muslim, datang tidak apa-apa, mengucapkan selamat pernikahan, semoga bahagia selalu, ya seperti itu. Tapi jangan mengucapkan barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a bainakum bil khair, jangan. Tapi ya itu tadi, selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia, dikaruniai momongan dan sebagainya. Nah, itu satu hal yang menurut saya sangat manusiawi, karena prinsipnya adalah bagaimana kita membawakan Islam itu secara manusiawi. Kita hidup, lahir, tumbuh dan mati di Indonesia, maka kita harus berperilaku, berkeadaban sebagaimana kita menjadi orang Indonesia, bukan orang Arab, bukan orang kita ini menjadi Jawa, menjadi Indonesia itu sudah ciptaan Allah. Maka mau tidak mau ya kita harus berusaha melakukan apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi muslim, menjadi bangsa Indonesia, dan terlebih menjadi manusia, seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah ada batasan-batasan dalam berinteraksi itu Pak? Ada. Batasan dengan non-muslim itu ada senyampang satu, bahwa non-muslim itu tidak mengganggu akidah kita, tidak mengganggu agama kita, dan tidak mengusir kita dari tempat lahir kita. Ada satu ayat, di sini saya bacakan Al-Mumtahanah ayat 8 yang mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Bahwa Allah la yanhakum, tidak menghalangi kita semua ya untuk berperilaku baik dan bersikap adil ya kepada orang-orang yang tidak, satu dalam catatannya adalah alladzi lam yuqatilukum fiddin, yaitu tidak memerangi agama kita. Yang kedua adalah lam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak mengusir kita. Jadi ketika ada non muslim yang tidak
mengganggu dan memberantas agama kita, melarang agama kita, dan tidak mengusir kita dari negara Indonesia, tidak mengusir kita dari tempat kelahiran kita, maka kita disuruh Allah untuk berbuat adil dan berbuat baik. Namun ketika dengan catatan ketika ada non-muslim yang kemudian itu mengusir kita dari tempat kelahiran kita, maka ayo kita sama-sama membela agama kita dan membela tanah air kita. Sehingga pada tahun 1945 sangat masuk akal ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan yang namanya resolusi jihad. Dan resolusi jihad itu tidak semata-mata untuk membela agama, tapi di sini adalah untuk membela harkat dan martabat tanah air kita. Nah, maka di dalam klausul resolusi jihad itu dikatakan orang-orang muslim, baik itu anak-anak, perempuan, tua, muda, siapapun itu, yang bertempat 46 km di pusatnya Surabaya itu, maka wajib ain hukumnya. Bukan kifayah lagi, tapi ain untuk membela bangsa Indonesia, untuk mengusir penjajah. Nah, itu dalam rangka apa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerjemahkan bahwasanya orang-orang seperti kita itu tidak hanya dituntut untuk menjadi seorang muslim yang baik, tapi juga diminta untuk menjadi warga negara yang taat. Ya, dua ini yang penting. Satu sisi menjadi muslim yang baik, di sisi lain menjadi warga negara yang taat. Salah satu indikasi warga negara yang taat adalah bagaimana kita benar-benar membela agama kita dan juga benar-benar membela bangsa dan negara kita. Seperti itu. Terkait interaksi dengan non-muslim, ini dalam Islam sendiri itu pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri dan juga para sahabat. Mungkin bisa panjenengan jelaskan Pak, atau panjenengan contohkan sendiri. Ya, Islam itu pada prinsipnya adalah bukan agama yang tertutup. Islam itu adalah agama yang terbuka, agama yang samhah, yang toleran, dan agama yang moderat dan sebagainya. Di dalam cermin sejarah Islam sendiri, Nabi Muhammad juga bergaul dengan orang-orang non-muslim. Ya, misalkan seperti ini. Ada satu ayat Al-An'am ayat 108 yang mengatakan wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayusubullahu adwan bighairi ilm, bahwa kita itu dilarang untuk mencela sesembahan agama lain. Kita dilarang mencela Yesus, kita dilarang mencela Brahmana, kita dilarang mencela Dewi Kuan Im misalkan, atau Buddha Julai. Kenapa demikian? Karena kalau kita mencela sesembahan mereka, maka mereka juga akan mencela Allah. Sehingga ibadah kita adalah bagaimana cara mengagungkan Allah, bagaimana cara mensucikan Allah, bagaimana cara menjaga kekuasaan Allah dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks interaksi muslim dan non-muslim adalah kita tidak boleh untuk melaknat, kita tidak boleh untuk menjelek-jelekkan, kita tidak boleh untuk memburuk-burukan apa yang sudah disembah oleh orang lain. Kalau mereka, walaupun itu batu sekalipun, kita tidak boleh menyembah, kita tidak boleh mencela. Nah, inilah yang kemudian menjadi prinsip kita dalam beragama. Lakum dinukum waliyatan, wis agamamu gak tak otak-atik ya, dan agama saya juga agama saya. Di dalam hadis misalkan Rasulullah pernah mengatakan man adza dimiyan faqad adani wa man adani kunta husmatan yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang tidak memerangi kita. Jadi di dalam fikih Islam itu dibagi dua, ada kafir harbi yang memerangi kita, dan ada juga kafir dhimmi yang tidak memerangi kita dan taat pada hukum kita. Nah, orang-orang muslim yang menyakiti kafir dhimmi, ya itu sama dengan menyakiti Nabi Muhammad. Nah, itu bagaimana kita bisa melihat akhlak Rasulullah SAW. Maka di sini juga dikatakan
ada satu kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah disapa dengan sapaan yang buruk oleh seorang Yahudi. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Kecelakaan bagimu, kebinasaan bagimu, kehinaan bagimu, wahai Aisyah. Aisyah disapa seperti itu. Lalu dijawab oleh Aisyah, waalaikumsalam wa la'nah. Ya awakmu ya celaka, kamu ya laknat, kamu ya binasa. Rasulullah mendengar itu. Maka Rasulullah mengatakan, mahlan, pelan-pelan wahai Aisyah. Fa innallaha yuhibbul rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu cinta kelemah lembutan dalam segala perkara, fil amri kulli. Wong sudah tahu orang Yahudi itu mengatakan laknat, mengatakan kecelakaan, kebinasaan, Rasul itu sangat simpati, menjaga benar-benar agar tidak ada pertikaian, tidak ada konflik. Maka Aisyah dikatakan sebagai fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, bahwa sesungguhnya Allah itu sangat lemah lembut dan cinta damai. Nah, seperti itu potret bagaimana Rasulullah itu memperlakukan orang-orang non-muslim. Ya, bahkan dalam satu kesempatan Rasulullah itu membuat satu kesepakatan Thaqifah Madaniyah atau yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Itu adalah konstitusi pertama, undang-undang pertama di dunia yang itu mencerminkan bagaimana kesepakatan Nabi Muhammad dengan orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah itu sangat multikultural, sangat plural. Di situ ada Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Bani Quraidah, ada Bani Quraidah, ada suku Aus, suku Khazraj dan lain sebagainya. Nah, sangat plural. Dan itu dulu sangat minoritas sekali orang Muslim itu. Tapi Nabi Muhammad berhasil membuat satu kesepakatan yuridis, kesepakatan konstitusional yang di situ antara Muslim dan penduduk Yasrib, karena dulu belum ada Madinah. Ya. Nah, itu bagaimana kita memberikan satu pemahaman pedoman bahwa tidak apa-apa menjalin kesepakatan politik, kesepakatan bisnis yang itu dalam catatan untuk kebersamaan dan untuk kemaslahatan bersama. Bukan satu dua belah pihak, Islam diuntungkan, Yahudi tidak, Yahudi Nasrani diuntungkan, Islam tidak, tapi sama-sama harus berbuat baik. Itu diperbolehkan seperti itu. Menarik sekali teman-teman. Dan pertanyaan terakhir Pak, saran dari panjenengan khususnya kita sebagai umat Islam itu dalam berinteraksi. Kita ini sedang diuji pada dua hal. Pertama, kita diwarisi sejarah kelam pertikaian antara Muslim dan non-Muslim. Sehingga banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan dalam tanda kutip kita diajarkan konflik dengan non-Muslim, jihad, kemudian kafir musyrik dan sebagainya itu diperuntukkan oleh orang-orang non-Muslim, sehingga seakan-akan kita ini menjadi musuh mereka di satu sisi. Di sisi lain kita juga diwariskan sejarah, yang ini diwariskan kondisi geografis kita di Indonesia yang sangat multikultural. Ya. Untuk itu mau tidak mau kita harus bersama-sama membangun satu prinsip yang itu menjadi satu kalimatun sawat, nilai universal yang dalam hal ini diterjemahkan melalui Pancasila. Nah, kita harus benar-benar memperdomani Pancasila itu sebagai lambang interaksi nasional kita, lambang interaksi sosial kita, bahwa senyampang dengan catatan yang saya katakan tadi, bahwa non-muslim itu tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kita dari tempat kelahiran kita,
kita mari bersama-sama, jangan menutup mata, jangan menutup diri untuk bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama dalam bidang perdagangan, bekerja sama dalam hal sosial, bekerja sama dalam membangun bangsa dan negara, bekerja sama dalam hal bisnis dan sebagainya. Monggo. Kita jangan sampai diributkan dan memelihara konflik, sehingga yang maju dan berprestasi mereka. Kita lihat Piala Dunia kemarin, itu negara muslim mana yang juara, atau negara muslim mana yang meraih puncak, bahkan kalau kita tidak kemarin diselamatkan oleh Maroko ya. Kenapa kok tidak muslim? Padahal muslim diajarkan untuk bekerja keras dan sebagainya. Karena ya selama ini kita diajarkan untuk memelihara konflik. Kita diajarkan untuk memelihara saling kecurigaan. Kita lebih senang untuk berdebat mana yang kunut dan mana yang tidak. Kita disibukkan mana yang kafir dan mana yang tidak. Tapi kita sangat miskin untuk berprestasi dalam hal sepak bola, dalam hal sains, dalam hal politik dan sebagainya. Untuk itu mari semakin kita membuka mata, semakin kita membuka diri dengan orang-orang yang lain dan meminggirkan konflik-konflik internal kita, insya Allah dengan berinteraksi dengan non-muslim, kita sama-sama berprestasi dan berpacu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah dan menjadi Khalifatullah, menjadi penerus Allah, pengganti Allah di muka bumi ini, untuk li'ila'i kalimatillah, untuk bersama-sama menegakkan panji-panji ayat-ayat Allah. Seperti itu. Sangat menarik sekali teman-teman, karena pesan yang disampaikan oleh Bapak Eka tadi, selama kita tidak diganggu oleh non-muslim, maka kita jangan sampai menutup mata untuk berinteraksi dengan mereka. Sangat singkat sekali ya Bapak kali ini. Karena saya ini masih lama untuk ngobrolnya, tapi karena pertanyaan kita sudah selesai, maka dari itu di sini saya sebagai host pamit undur diri, dan juga jangan lupa untuk terus menonton di akun YouTube Unusra TV untuk bisa menyaksikan video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.